Selamat siang teman-teman, kembali lagi sama saya Silvi dan sekarang kita punya pembicara yang sangat spesial. Kita sekarang bersama Pendeta Obertina M. Johannes, MTH, benar ya Kak? Benar. Nah, jadi kita panggilnya KOB ya, biar lebih akrab. Iya. KOB ini sekarang sebagai pekerjaannya ya atau jabatannya di sekretaris Badan Pengurus Nasional Perwati dan konselor di WCC Pasundan Durebang. Ya. Bahasa Korea jadi nggak apa-apa kalau kita salah nyebut. Korea banget ini. Iya. KOB lulus di STT Jakarta ya tahun 2019. Ya. Oke, nah teman-teman sekarang kita ini akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat penting untuk orang tua maupun untuk anak-anak yang juga mendengarkan di usia menginjak remaja dan dewasa gitu, mengenai tentang kekerasan, dan ini merupakan salah satu bidang KOB dalam pembahasannya. Jadi tema kita kali ini, salah siapa anak melakukan kekerasan. Nah, KOB, menurut KOB ini udah masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Macam-macam kekerasan seperti apa sih yang dilakukan oleh anak-anak saat ini? Ya, jadi yang pertama terima kasih banyak nih Silvi ajak kita ngobrol ya dengan topik yang sangat penting ini. Mungkin sebelum lanjut jawab pertanyaan, kita perlu ingat bahwa kalau kita bicara anak itu berarti kita bicara tentang manusia yang berusia 0 sampai 18 tahun. Jadi itu definisi anaknya menurut WHO dan juga kita pakai di dalam perundang-undangan kita di Indonesia. Nah, pertanyaan yang tadi Silvi tanyakan itu waktu saya refleksi gitu ya, apa aja ya kira-kira tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan itu banyak sekali, hampir sama dengan semua yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi mulai dari mencuri, mulai dari melakukan kekerasan seksual, sampai dengan pembunuhan saya kira pernah dilakukan oleh anak-anak. Nah, tapi yang paling khas apa gitu ya, saya jadi berpikir juga yang paling khas anak-anak tuh apa sih sebenarnya, dan saya mengingat bahwa kayaknya sih ada 3 ya dalam pengalaman saya ya sebagai pendamping juga sebagai pendeta. Yang pertama itu kekerasan seksual, jadi banyak sekali anak-anak juga selain menjadi korban mereka menjadi pelaku. Tesis saya itu kemarin adalah incest dalam perspektif Islam dan Kristen ya. Jadi saya bicara tentang anak yang jadi korban, tapi dalam pengalaman pendampingan juga ada anak yang menjadi pelaku. Nanti saya akan explore lebih jauh di pertanyaan kedua atau ketiga gitu. Jadi yang pertama itu kekerasan seksual, ya apa yang paling sering saya kira dilakukan oleh anak-anak. Yang kedua, atau mungkin kekerasan seksual bisa yang kedua. Yang pertama itu bully. Jadi itu, dan itu kadang-kadang tidak disadari sebagai sebuah kekerasan. Jadi mulai dari body shaming, menjelek-jelekan temannya, pokoknya bully ya yang kita tahu. Lalu kekerasan seksual dan juga mencuri. Nah itu saya kira yang agak khas ya terjadi pada anak-anak, terutama mungkin mulai dari usia SD gitu sampai usia 18. Tapi pada kasus-kasus khusus yang agak berat juga saya kira anak yang membunuh juga pernah ada, anak yang memperkosa juga pernah ada gitu ya. Tapi yang agak banyak kalau kita baca juga di berita menurut saya 3 itu. Ya, secara garis besarnya seperti 3 hal itu ya. Yang paling sering saya temui itu yaitu ya bully, mencuri, dan kekerasan seksual. Iya. Nah, menurut KOB penyebab mereka melakukan kekerasan apa sih? Nah ini tadi yang saya katakan ya. Jadi dalam pengalaman saya itu anak-anak kecuali mungkin yang memang psikopat gitu ya, tapi penyebab yang paling utama itu sebenarnya lingkungan kelihatannya. Misalnya ya, saya pernah menangani satu kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan, itu karena dia adalah korban.
Jadi dia korban KDRT, lalu dia menjadi pelaku KDRT juga gitu kepada orang lain di dalam rumahnya. Atau anak yang adalah penyaksi. Jadi dia hidup di dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan. Nah, kita tahu manusia itu kan belajar terutama adalah dari apa yang dilihat dan dialami. Jadi itu yang terinternalisasi di dalam dirinya ketika seorang anak laki-laki tinggal hidup di dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan, dia terbiasa lihat ayahnya misalnya ya, membentak-bentak ibunya, ayahnya memukul ibunya, memaksa, pokoknya melakukan berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, sampai dengan ekonomi, maka di dalam otaknya akan terinternalisasi itu sesuatu yang biasa. Jadi laki-laki itu ya begitu, gitu. Nah, nanti kalau dia punya pacar, nah dia rentan melakukan kekerasan terhadap pacarnya, gitu. Jadi apa sih penyebabnya? Menurut saya pasti banyak, tapi salah satu yang penting untuk diperhatikan adalah lingkungan di tempat si anak itu tumbuh. Gitu. Jadi kecuali yang memang punya kecenderungan psikopat, mungkin keluarganya nggak ada kekerasan, tapi dia melakukan kekerasan, itu berbeda. Tapi secara umum dalam pengalaman saya, yang jadi pelaku itu biasanya anak korban kekerasan atau penyaksi dari kekerasan. Karena buat dia itu sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang wajar gitu. Jadi itu lalu juga mungkin dia tidak mendapatkan nilai yang menolong dia untuk melihat bahwa tindakan kekerasan itu tidak wajar, tindakan kekerasan itu tidak baik. Misalnya contoh gini, ada seorang yang saya kenal, dia tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan. Ayahnya suka mukulin ibunya, juga kepada anak-anak gitu, suka mukul pakai itu ban pinggang yang kulit itu, suka nampar dan lain sebagainya. Tapi pada waktu dia SMA, mulai SMA itu dia terlibat dalam persekutuan gereja untuk anak-anak muda gitu ya, sel-sel gitu. Nah, karena itu dia tidak menjadi pelaku kekerasan. Jadi mereka ada berapa bersaudara gitu, ini dia laki-laki, ada berapa bersaudara, yang laki-laki yang lain, yang jadi ada 4 laki-laki, yang 2 yang ikut komsel-komsel ini, mereka terbantu gitu dengan nilai yang dimasukkan ke dalam diri mereka melalui persekutuan-persekutuan yang mereka ikuti itu. Yang 2 lagi tidak, dan yang 2 ini cenderung menjadi pelaku kekerasan kepada pasangannya. Yang 1 jelas saya tahu ya menjadi pelaku kekerasan pada istrinya, dan itu hampir semua bentuk kekerasan juga, fisik, psikis, verbal, dan seksual. Nah, yang teman 2 orang yang ikut komsel ini yang mendapatkan nilai, input nilai dari persekutuan 2 itu ditolong gitu untuk memiliki cara hidup yang berbeda. Gitu. Jadi saya kira itu lingkungan itu menurut saya sangat tinggi pengaruhnya, menyebabkan ya anak-anak itu menjadi pelaku kekerasan. Berarti berat juga ya buat orang tua, buat teman-teman bahkan ya, buat teman-teman ya, ataupun gereja sendiri mengatasi hal kekerasan ini sungguh berat sebenarnya. Karena semuanya sangat berpengaruh, maupun dirinya sendiri kan. Betul. Ya, jadi satu contoh lagi, saya pernah mendampingi anak yang dari mulai kelas 3 SD sudah mencuri. Waktu saya konseling, saya gali lebih jauh, ternyata ayahnya itu sangat keras. Jadi anak ini korban juga gitu, suka dipukulin oleh ayahnya, dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Jadi dia mencuri itu sebenarnya untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya, meskipun perhatiannya dalam bentuk yang negatif gitu ya. Jadi dipukulin, jadi dihukum, tapi dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Gitu. Jadi ini nanti mungkin di pertanyaan ketiga ya, saya akan explore lebih jauh. Karena inilah penyebabnya, maka gimana caranya gitu ya, kita mau ini. Jadi sebenarnya penting seperti yang Silvi bilang, kita semua menyadari bahwa anak menjadi pelaku kekerasan itu pasti ada sumbangan dari lingkungan sekitarnya. Gitu. Ya. Jadi menurut Kak Obe, pemulihan yang seperti apa gitu yang tepat untuk mereka tidak melakukan kekerasan lagi gitu, apalagi untuk sebagai
iman Kristen gitu melihatnya dalam Kristen seperti apa? Ya itu tadi ya yang saya katakan. Jadi kita harus sadar semua bahwa setiap ada anak yang menjadi pelaku kekerasan itu bukan ansih ya pada diri si anak itu. Pasti ada pengaruh lingkungannya, pasti ada latar belakang yang membuat si anak menjadi begitu. Entah dia adalah korban, atau dia penyaksi, atau yang tumbuh di dalam keluarga atau komunitas yang penuh dengan kekerasan. Jadi itu yang saya misalnya sebagai konselor, itu yang pertama-tama ada di dalam kepala saya. Kalau pelakunya adalah anak, kalau pelaku orang dewasa tentu dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya, tapi kalau pelaku anak, itu dia selalu dilihat juga sebagai korban. Jadi pada saat yang bersamaan dia memang pelaku, tapi kita tahu dia juga pasti korban dari keadaan lingkungan di sekitar dia. Itu yang prinsip yang pertama ya, kalau pertanyaan Silvi tadi bagaimana untuk melakukan pemulihan. Prinsip pertama, saya selalu melihat mereka juga adalah korban. Nah yang kedua, prinsip kedua selalu harus dilihat bahwa setiap kasus itu unik. Dia sangat khas gitu. Tidak ada satu kasus yang bisa dijadikan pola untuk tidak ada penanganan satu kasus yang bisa dijadikan pola untuk penanganan semua kasus. Jadi betul seperti Silvi bilangnya berat gitu. Jadi prinsip kedua adalah mencari tahu latar belakang atau kenapa anak ini melakukan itu gitu ya. Jadi sangat spesifik, sangat khas setiap kasus karena dia bisa beda-beda. Jadi tadi pertama, selalu pandang pelaku anak sebagai juga korban. Yang kedua, cari tahu apa yang menjadi latar belakang si anak melakukan kekerasan itu. Karena ketika kita mengintervensi tindakan kekerasan yang dilakukan anak, itu sebenarnya pada saat yang sama kita harus memikirkan bagaimana kita mengintervensi keluarganya. Karena nggak cukup nih kalau si anak udah di konseling ya, dia udah ditolong untuk memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa tindakan dia itu salah, tapi ketika dia kembali ke keluarga yang dilihatnya kekerasan gitu, yang dianggap biasa kekerasan, jadi bisa mentah lagi nih hasil konseling kita. Jadi biasanya itu dilakukan secara komprehensif. Kadang-kadang malah orang tuanya juga perlu dikonseling. Gitu, jadi bukan cuma anaknya. Itu yang kedua ya. Nah lalu yang ketiga, bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana melakukan pemulihan, kita harus mencari lembaga atau orang yang bisa melakukan pendampingan. Atau kita sendiri membekali diri kita, mencari tahu bagaimana saya bisa membekali diri saya untuk melakukan pendampingan terhadap anak. Karena tidak mudah. Gitu ya, tadi kasusnya sangat khas, kasusnya sangat spesifik. Nah, kalau kita tidak membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu, kita bisa jadi menyeragamkan semua kasus. Gitu ya. Misalnya Silvi mau jadi pendamping anak nih di tempat Silvi, perlu belajar banyak gitu beberapa keterampilan dasar. Misalnya soal konseling aja. Konseling terhadap anak dan konseling terhadap orang dewasa itu sangat berbeda. Beda banget ya. Dan saya belajar ya, lebih susah mengkonseling anak-anak itu lebih banyak justru membaca bahasa tubuh. Dari pengalaman saya, bukan membaca, atau kalau orang dewasa kan dia sudah terbiasa, sudah terlatih menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan gitu ya. Kalau anak-anak tuh kan agak lebih sulit gitu. Jadi saya pernah mendampingi seorang anak, tadi yang pelaku itu, saya ajak dia dalam sesi konseling kami itu untuk membuat pohon keluarga. Jadi pohon keluarga kita tahu ya ada ayah, ada ibu, ada kakak, gitu, ada kita. Nah di pohon keluarga itu saya minta anak-anak itu menulis nama dari orang tuanya. Bagian dia menulis nama ibunya itu mudah sekali, karena nama ibunya panjang. Giliran nama ayahnya dia nggak mau tulis. Jadi di kolom ayah gitu dia nggak mau tulis. Saya bilang kenapa nggak ditulis? Aku nggak mau. Ya udah tulis aja di situ ayah atau bapak. Kamu nggak mau. Jadi dia berkeras, akhirnya ya udah dibiarkan kosong baru nama dia. Gitu. Nah ternyata setelah digali, ya seperti yang saya bilang juga konseling kepada keluarganya, didapatlah bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan ayahnya itu lumayan hebat dan dia menjadi sangat traumatis sehingga menyebut nama ayahnya pun dia nggak mau. Gitu sampai kayak gitu. Jadi itu kalau kita tidak punya kemampuan atau belum punya kemampuan,
atau kita dalam proses melatih diri ya untuk memperlengkapi diri kita bisa cari lembaga atau orang personal yang bisa membantu kita melakukan pendampingan kepada anak daripada kita membiarkan. Nah, kenapa? Karena anak yang tadi saya bilangnya dia pelaku tapi juga sebenarnya korban, itu dampaknya panjang. Kita tahu ya anak-anak yang penyaksi itu dalam KDRT misalnya, kalau dia laki-laki dia cenderung menjadi pelaku nanti. Bahkan saya melakukan pendampingan, dia masih anak-anak waktu itu mungkin umur 9 gitu, dia menjadi pelaku kekerasan fisik kepada orang lain dalam keluarganya. Nah, jadi apalagi nanti kalau udah dewasa gitu ya, kalau tidak diintervensi, kalau tidak di konseling di awal. Nah, jadi kita punya salah satu caranya gimana? Mungkin sekarang teman-teman ya yang ikuti di channelnya Silvi ini bisa mulai mencari tahu dekat saya ada lembaga layanan apa ya. Gitu. Itu kalaupun kita tidak punya nomor kontak, kita bisa simpan nomornya Komnas Perempuan, nomornya Komnas Anak misalnya, atau nomornya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena kalau teman-teman lapor ke sana, lembaga-lembaga ini sudah punya channel ke daerah-daerah. Jadi bisa nanti lembaga ini yang merujuk. Nah, misalnya kayak lembaga saya ya, Women Crisis Center Pasundan Durebang yang saya bekerja sebagai konselor, kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Jadi kalau ada kasus masuk ke Komnas dan itu daerah wilayah pelayanan kami, nanti Komnas rujuk. Gitu, Komnas rujuk ke kami, lalu kami yang akan kontak kliennya, lalu kami lakukan pendampingan. Gitu. Jadi selalu menurut saya baik kalau teman-teman selalu simpan nomor-nomor kontak, atau sekarang media sosialnya juga ada, Facebook misalnya ya, atau IG, Komnas Perempuan punya IG, terus setahu saya belum tahu apakah Kemen PPA juga punya IG atau Komnas Anak juga punya IG, atau misalnya bisa juga lembaga saya, WCC Pasundan Durebang. Jadi minimal kalau bukan di daerah Bandung, biasanya kami lakukan pendampingannya online. Jadi kami ada Facebook, ada IG, WCC Pasundan Durebang. Bisa dicari, dan kalau teman-teman perlu ngobrol gitu ya, perlu konsultasi atau ada kasus yang bisa ditangani, bisa juga ke kami. Kami tergabung di namanya Forum Pengada Layanan, itu satu lembaga nasional yang di dalamnya lembaga-lembaga layanan seperti yang kami punya ini berkumpul dari seluruh Indonesia. Jadi biasanya juga kalau ada yang saya kenal gitu di Sumatera di mana, itu kami rujuk ke lembaga layanan yang dekat di situ, misalnya di Medan dan sebagainya, karena kami ada nomor kontaknya. Jadi saya kira 3 itu minimal teman-teman bisa jadi seperti first aid-nya gitulah kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik si anak menjadi korban maupun menjadi pelaku. Itu yang pertama tadi, kalau anak jadi korban selalu ingat bahwa hampir selalu dia juga sebenarnya adalah pelaku ya. Kalau dia jadi pelaku, hampir selalu dia adalah korban. Gitu. Jadi jangan langsung dihakimi, dihukum, dibully, apalagi gitu ya. Apalagi kok diceramahin doang, dikotbah-kotbahin itu nggak akan mempan. Gitu. Malah dia harus didampingi dengan cara tadi. Ketika didampingi itu kan dicari tahu latar belakang, kenapa dia begitu, mengapa dia melakukan itu. Saya pernah yang tadi saya bilang anak yang suka mencuri itu, dia curi itu sebenarnya cuma untuk mentraktir teman-temannya, supaya di sekolah dia dihormati gitu sama teman-temannya, diperhatiin sama teman-temannya. Kan saya takut ya anak kecil kok udah curi uang banyak-banyak buat apa gitu. Saya takutnya dia terlibat narkoba. Jadi waktu saya tanya itu dalam konseling, kamu untuk apa curi uang banyak, ambil uang mama papa banyak-banyak, traktir teman-teman katanya. Kenapa kamu harus traktir mereka? Kan aku senang, aku diperhatiin kalau aku traktir mereka. Gitu. Jadi dia tidak dapat perhatian dari orang tuanya, dia dapat itu dari teman-temannya. Namanya suka traktir ya. Udah gitu royal lagi, ya jadi kayak bos kecil lah di antara teman-temannya. Gitu. Jadi selalu yang pertama itu tadi prinsipnya, yang kedua cari tahu, kalau memang kita mau mendampingi, saya mau nih, saya prihatin sama anak ini, dia memang pelaku, tapi dia harus ditolong gitu ya, cari tahu latar belakang kasusnya, dan ini ada keterampilannya tersendiri. Yang ketiga, kalau kita memang tidak rasa-rasanya, aduh kayaknya aku nggak sanggup nih untuk melakukan pendampingan, nah sebaiknya dicari
lembaga-lembaga tadi. Atau kalau misalnya teman-teman, kalau anaknya berhadapan dengan hukum ya, misalnya dia pelaku, lalu sudah dilaporin ke polisi dan sebagainya, teman-teman bisa cari juga pengacara gitu yang dekat teman-teman untuk memberikan pendampingan. Kan pendampingannya sendiri ada banyak bentuknya, nggak cuma konseling, bisa pendampingan hukum juga, kalau dia membutuhkan, misalnya ya dia pelaku kekerasan seksual karena dia pernah mengalami kekerasan seksual, dia juga butuh psikolog misalnya, atau butuh rumah sakit dan sebagainya. Jadi sangat kompleks gitu pendampingannya. Jadi panjang. Nggak apa-apa Kak, tapi menarik gitu. Tapi mereka bakal berubah gitu gak sih Kak? Enggak. Kemungkinannya besar gak gitu? Iya, saya sih percaya ya, saya selalu percaya bahwa sebenarnya manusia itu pada dasarnya baik. Kecuali tadi mereka yang secara fisiologis ya, secara biologis juga punya kecenderungan psikopat. Karena itu memang setahu saya psikopat itu karena memang ada sesuatu yang salah gitu dengan otaknya. Nah kalau nggak ada kecenderungan itu, menurut saya sebenarnya kita ini baik. Dari bayi, coba mana ada bayi yang melakukan kekerasan. Dan itu tuh apa ya namanya, dipelajari gitu. Nah, perilaku kekerasan itu dipelajari. Dan karena itu, kalau dia bisa dipelajari, maka pelaku tanpa kekerasan pun harusnya bisa dipelajari. Nah, cuma memang mungkin waktunya kan butuh panjang. Karena tadi internalisasi pelaku kekerasan itu juga lama. Nah, untuk kalau pakai istilahnya komputer itu mengandu itu lagi juga butuh lama. Dan ya itu tadi harus komprehensif dia. Kalau gereja misalnya bisa dengan cara cari teks-teks Alkitab yang mempromosikan tanpa kekerasan, misalnya kayak gitu. Jadi dengan berbagai cara gitu ya, kira-kira. Gitu. Ya. Jadi berat ya? Iya. Soalnya serba kasihan juga sih jadinya. Benar. Iya benar. Kalau apalagi udah ngelakuin kekerasan itu gitu, padahal karena sebab yang di lingkungannya itu gitu yang ngajarin. Apalagi misalnya kalau itu kekerasan seksual ya. Jadi kalau kekerasan seksual itu kan dampaknya itu sangat besar. Saya pernah baca seorang peneliti itu mengatakan kekerasan seksual itu hampir sama, dan dampaknya itu hampir sama dengan orang yang masuk ke kamp Nazi. Jadi penghancurannya itu sampai kayak gitu. Apalagi kalau incest. Nah, kekerasan seksual ini mungkin kapan-kapan Silvi kalau mau bahas juga bagus juga jadi topik tersendiri. Salah satu eksesnya, salah satu dampaknya dari anak yang mengalami kekerasan seksual itu justru menjadi sangat aktif secara seksual. Gitu. Dan ini seringkali juga membuat mereka diperlakukan tidak adil oleh aparat kepolisian misalnya ya, atau di pengadilan. Karena orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya dampak. Misalnya anak usia laki-laki misalnya, kalau ini bicara anak sebagai pelaku, misalnya anak laki-laki dia disodomi, lalu kemudian dia menjadi pelaku juga. Nah, peristiwa dia disodomi itu tidak dilihat sebagai penyebab bahwa kemudian dia menjadi pelaku. Nah, karena tubuh kita ini kan tubuh seksual ya, selain tubuh biologis, tubuh psikologis, tubuh spiritual, juga tubuh seksual. Sehingga kalau tubuh seksual kita ini sudah dalam tanda petik diaktifkan melalui aktivitas seksual, baik itu yang konsen atau dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan, dengan kata lain diperkosa, tubuh kita kan sudah punya pengetahuan tentang aktivitas seksual, tentang relasi seksual. Dan kita tahu bahwa memang Tuhan sudah menciptakan seksualitas itu atau relasi seksual sebagai sesuatu yang menyenangkan sebenarnya, membawa kenikmatan gitu ya. Jadi ketika anak yang sebenarnya dia harusnya belum cukup usia untuk aktif secara seksual, tapi dipaksakan oleh kekerasan seksual, dia bisa jadi pelaku kekerasan seksual juga.
dalam rangka mencukupkan atau memenuhi kebutuhan seksualnya itu. Misalnya ya, jadi kita baca, kok bisa ya anak SMP merkosa anak SMP misalnya gitu. Atau anak SD pernah ya, ada anak SD merkosa anak SMP. Itu kan karena tubuh seksualnya sudah dibangkitkan misalnya melalui video-video porno yang ditonton gitu ya. Dan itu menurut saya tanggung jawabnya ada pada orang dewasa. Ayah saya guru di Kabupaten Bogor ya, sekarang udah pensiun, waktu jadi kepala sekolah, ayah saya pernah pergokin anak laki-laki kelas 5 atau kelas 6 duduk bergerombol gitu. Pikir papa saya mereka ngapain? Dicek lah, lagi nonton di handphone. Jadi satu orang di antara mereka bawa handphone bapaknya ke sekolah dan di handphone itu penuh dengan video porno. Jadi ini anak-anak lagi nonton video porno yang ada di handphone bapaknya. Gitu. Jadi kalau anak-anak sampai masuk ke dalam situs-situs dan lain sebagainya seperti itu, menurut saya itu orang dewasa yang bertanggung jawab. Kan kita yang tahu, kita yang harus bisa membatasi, memagari mereka. Gitu. Tadi ya salah satunya itu saya belum sebut kekerasan online, kekerasan seksual berbasis online. Dan itu yang pelakunya anak-anak dalam usia tadi ya, 18 tahun pun banyak kalau kita cari di media sosial. Apalagi sekarang online semua. Iya benar. Kita nggak tahu tuh anak lagi ngerjain tugas sekolah atau lagi nonton film-film porno gitu ya. Iya, berat sih Kak. Jadi kalau ini pesan dan sarannya untuk ya setidaknya untuk mengurangi kekerasan yang terjadi pada anak gitu. Penutup cara kita hari ini. Jadi di awal tadi saya katakan ya bahwa anak pelaku kekerasan itu selalu atau tidak bisa dilepaskan dari lingkungan dia tempat tinggal. Karena dia belajar tentang perilaku kekerasan itu pasti dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu bagaimana kalau kita mau mengusahakan satu dunia yang tanpa kekerasan misalnya gitu ya, kita mau mencegah anak-anak menjadi pelaku ataupun korban dari kekerasan. Kita harus mulai menurut saya dengan mengusahakan keluarga yang tanpa kekerasan. Dan ini cuma satu kalimat, tapi itu sebenarnya tugas itu besar banget gitu ya. Kalau dia dibagi-bagi gitu akan sangat banyak program yang bisa dilakukan. Tapi kita, kenapa harus dimulai dengan keluarga yang tanpa kekerasan? Karena tadi keluarga itu sekolah pertamanya anak. Dia belajar tentang kekerasan atau non-kekerasan itu di dalam keluarga. Jadi nggak akan cukup gitu. Apalagi gereja, nanti kan dia kenal gereja umur-umur berapa sekolah minggu. Nggak bisa tugas itu diserahkan kepada gereja. Nah, orang tua lah yang pertama-tama harus belajar untuk menciptakan satu rumah, satu lingkungan, satu keluarga yang tanpa kekerasan. Dan itu tidak mudah ya. Sekarang kalau misalnya teman-teman mau bisa mulai dengan ngecek di keluarga masing-masing ya. Di keluarga saya ada tindak kekerasan nggak ya? Itu kalau ada, segera cari bantuan. Ya biasanya kadang tahu tapi malu. Ya betul, itu dia. Kenapa? Karena juga komunitas kita termasuk gereja itu menurut saya belum jadi komunitas penyembuh. Masih jadi komunitas yang menghakimi. Misalnya ya sering banget ada ibu-ibu jadi korban kekerasan, terus kelihatanlah biru-biru dipukulin suaminya, itu bukan didampingi, bukan ditanya apa yang bisa kami bantu, malah diomongin sana kemari. Belum lagi kalau masih bias tuh dia dipukulin karena kurang cantik, karena kurang seksi, karena pakai daster melulu, misalnya kayak gitu-gitu ya. Ya, jadi komunitas kita masih jadi komunitas begitu. Makanya yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi, mengecek ini keluarga saya, keluarga yang ada kekerasan nggak di dalamnya. Masa pandemi ini membuat tingkat kekerasan itu makin tinggi. Misalnya ya kelihatan di shelter kami, di center kami ini, sebelum pandemi itu 1 tahun, kira-kira kasus kekerasan berbasis gender kami menyebutnya itu sekitar 30-an, dari Januari sampai Desember.
tahun lalu 2019 baru dari Januari sampai Agustus itu sudah 50 lebih kasus. 54 atau 56. Januari sampai Agustus. Belum lagi nih baru mau rapat minggu depan. Kita mau lihat sampai Desember ini ada berapa. Karena semua orang di rumah ya, tingkat stres tinggi, komunikasi nggak bagus, nggak belajar untuk mengelola konflik dan lain sebagainya, sehingga kekerasan itu menjadi sangat mudah terjadi. Jadi kalau mencegah, makin banyak online selama di rumah ini kekerasan. Iya, makin tinggi. Data Komnas Perempuan juga begitu rupanya. Ternyata di beberapa tempat sama yang terjadi. Jadi selain tingkat KDRT tinggi juga kekerasan seksual berbasis online. Yang nyebar video porno, nyebar foto bugil dan sebagainya itu juga tinggi, atau menggunakan video porno ya, maksudnya video relasi seksual yang direkam dengan persetujuan, tapi kemudian digunakan untuk mengancam. Kalau mau minta melakukan hubungan seksual, terus pasangannya nggak mau, terus dia bilang kalau kamu nggak mau, aku sebarin nih video atau foto kita, gitu. Itu juga banyak terjadi. Jadi kalau pesan saya sih untuk setiap yang dengar ya, yang prihatin juga seperti Sylvie ini terhadap anak-anak yang menjadi pelaku dan korban, kita bisa mulai dengan lihat lagi keluarga kita sendiri. Anak-anak kita, misalnya kalau kita punya anak, bertumbuhnya dalam lingkungan yang seperti apa. Atau gereja kita ya, karena nggak sedikit juga kekerasan terhadap anak yang terjadinya di gereja, termasuk kekerasan seksual, dilakukan oleh orang-orang yang dihormati oleh anak-anak. Dan itu makin susah terbongkar karena makin susah untuk diceritakan oleh anak-anak ya, mereka takut. Ya harus bicara lah, ya Kak, jangan malu. Betul. Cepat ditangani. Iya, kami misalnya kalau masih bisa saya sharing di Pasundan Jorebang setiap bulan November kita tahu ya ada kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yaitu 25 November sampai 10 Desember. Itu kami melakukan berbagai macam program, diantaranya kami membuat tata ibadah untuk seluruh GKP, gereja saya GKP, tentu melalui majelis sinode. Lalu kami minta bahan khotbah pada rentang tanggal itu juga tentang kekerasan. Jadi minimal semua jemaat pernah dengar gitu ya, dan juga tata ibadah yang digunakan itu. Lalu yang program lain yang kami buat adalah kami ke sekolah-sekolah, kami ke komunitas-komunitas, mengajar komunitas tentang kekerasan terhadap anak. Nah, 2 tahun berturut-turut ini karena kita lagi terus gencar mau dorong disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual, maka topik kami adalah penghapusan kekerasan seksual. Kami ada buku, nanti bisa saya foto, saya kasih ke Sylvie. Buku itu kecil aja, tapi dia dibagikan ke anak-anak, dan di beberapa sekolah minggu kami baca bareng. Jadi tentang tubuh, tentang menghargai tubuh, lalu bagaimana atau apa yang harus mereka buat kalau ada orang yang menyentuh tubuh mereka. Bagian-bagian mana yang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini bukunya gini, tulisannya I am special. Nah, ini. Jadi kecil aja bukunya gini. Di dalamnya itu ada mereka disuruh tulis nama. Terus, nah ini bagian-bagian tubuh yang nggak boleh dipegang sama orang lain tanpa izin mereka. Hanya boleh oleh dokter, itu pun harus bilang bahwa dokter izin pegang ya. Terus apa yang biasanya orang-orang lain lakukan ya, memaksa, memegang atau melihat bagian tubuh mereka, itu nggak boleh. Lalu kalau terjadi mereka harus ngapain ini ya, harus gimana ya, gitu, teriak, cerita, nggak boleh takut. Lalu juga di belakangnya ini ada permainan Pasundan Jorebang. Jadi mereka diajak, kalau kamu begitu, ada yang melakukan itu, kamu harus ngapain, kemana kita gitu. Dan di bagian belakangnya ada media sosialnya Pasundan Jorebang, ada IG, ada WhatsApp, ada Facebook. Kalau Sylvie mau, aku bisa kirim buku ini. Aku ada beberapa. Itu dijual, Kak? Dijual, kalau mau buat sekolah minggu juga boleh. Kami sih kayaknya mau cetak lagi. Ini dulu 10.000 satu buku. Begini kecil. Ini didesain oleh relawan. Mau beliin buat ponakan. Oh, boleh. Perlu berapa nanti aku tanya ke staf kami apakah masih ada gitu. Kayaknya kalau di bawah 10 sih ada. Iya.
Jadi ini sarannya. Lalu yang lain juga ketika kami berkunjung, ponakanku banyak perempuan. Oh ya, kami juga melakukan kunjungan ke gereja-gereja. Yang kemarin di bulan November ini malah ke GBKP Bandung. Jadi untuk anak sekolah minggu yang dibagi-bagi kelas sampai kelas remaja gitu. Lalu kami juga menyediakan banner, dan itu teman-teman yang pendeta-pendeta yang di jemaat mereka pesan, lalu kami kirim dan itu dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak. Termasuk ada nomor tadi ya media sosial kami. Apa sih itu kekerasan seksual, bentuknya apa, kalau terjadi harus kemana gitu. Itu saya kira beberapa usaha ya, tadi seperti yang Silvi bilang harus terus diomongin supaya orang sadar dan tahu bahwa harus cerita, nggak boleh disembunyiin. Makin disembunyiin pelakunya makin aman dia dan bisa berulang pada orang lain kekerasannya. Gitu. Terima kasih banyak ya Kak Obe. Sama-sama Silvi, aku seneng deh. Juga lebih senang gitu. Semoga perbincangan ini karena sangat penting gitu. Apalagi banyak kejadian sekarang tentang kekerasan. Nggak tahu harus melakukan apa. Nah, yang disampaikan oleh Kak Obe mungkin teman-teman nanti bisa tanya langsung ke saya, nanti saya kasih nomornya Kak Obe. Siap. Dan teman-temannya untuk mengatasi itu, jadi jangan malu bicara. Makasih banyak Kak Obe. Sama-sama Silvi, makasih, tetap sehat ya. Tetap sehat. Sama-sama.